Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi mekanika teknik setelah UTS ini. Sebelumnya Anda sudah memahami ya materi sampai bagaimana menentukan momen bending maksimal, gaya geser maksimal, dan juga menggambar diagramnya. Nah, di materi ini adalah merupakan kelanjutan daripada BIM teori, namun sebelum materi terkait dengan stres, gitu ya, tegangan. Gitu ya. Nah, di kuliah ke-9 ini sebetulnya ada 2 materi, nanti akan kita buat video terpisah. Yang pertama adalah centroid dan yang kedua adalah momen inersia. Kenapa dengan 2 materi itu? Karena memang bicara tentang stres nantinya itu ada salah satu variabel yang harus Anda perhatikan, yaitu tentang apa istilahnya cross sectional area daripada profil gitu ya, bentuk-bentuk section yang kita gunakan. Jadi kita akan belajar bagaimana menentukan titik pusat dari suatu luasan profil tersebut dan menentukan besarnya momen inersia. Nah, walaupun dalam realita di lapangan nanti kedua hal ini yang akan kita bicarakan ini sudah disediakan dalam bentuk tabel gitu ya. Tapi dalam rangka studi maka Anda saya harapkan untuk bisa belajar menentukan menghitung sentroid dan momen inersia. Nah, referensi yang kita gunakan kali ini berbeda dengan sebelumnya saat sebelum UTS, yaitu saya menggunakan buku Applied Static and Strength of Material, ya, edisi keempat, terbitan Person, yang dikarang oleh Limbrunner dan Spiegel. Ya. Baik, jadi langsung saja. Isi materi nanti ada 3. Yang pertama centroid itu sendiri, kemudian saya akan menjelaskan kepada Anda tentang composite section, dan ada istilah economic section gitu ya, nanti akan saya jelaskan. Nah, ada yang menarik gitu ya, kita bicara tentang centroid ya, nanti jangan keliru kalau ada istilah tentang center of gravity gitu ya, ada istilah center of gravity, kemudian ada istilah centroid gitu ya, dan di sini juga ada istilah centroidal axis gitu ya. Oke, kita akan perlahan. Sebenarnya secara prinsip ini sangat mudah ya, Anda mungkin di SMA sudah pernah belajar. Jadi bicara tentang centroid itu fokusnya adalah area. Sedangkan center of gravity itu bicaranya tentang berat ataupun volume. Jadi kalau kita dihadapkan pada suatu benda yang memiliki berat, ya ada informasi berat di situ ataupun volume di situ, maka kita yang benar tepat adalah menentukan di mana letak center of gravity-nya. Nah, sehingga nanti di sini kita akan bersinggungan dengan momen-momen volume atau momen-momen berat gitu ya. Nanti akan saya jelaskan apa sih yang disebut dengan momen-momen tersebut gitu ya. Kemudian kalau centroid itu karena fokusnya dengan area gitu ya. Jadi kita mencari titik pusat suatu area gitu ya, dengan berbagai macam bentuk gitu. Nah, sehingga nanti kita akan bersinggungan dengan yang namanya momen area. Baik. Nah, teori yang digunakan untuk menentukan itu yang sangat umum Anda gunakan gitu ya, itu disebut dengan teori Varignon, di mana kita bicara centroid di sini menurut Varignon besarnya total momen luas, jadi ada total momen luas gitu ya, terhadap sembarang sumbu. Nah, ini ada akan kita catat beberapa kata kunci ya, saya akan bacakan dulu. Total momen luas terhadap sembarang sumbu besarnya sama dengan penjumlahan aljabar dari momen setiap komponen luas terhadap sumbu yang sama. Oke, berarti 3 kata kuncinya. Pertama adalah total momen luas. Yang pertama adalah total momen luasan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sumbu. Ini ada sumbu. Kemudian yang ketiga adalah komponen, luas komponen. Jadi bicara tentang centroid ini, bahwa total luas itu artinya nanti akan bisa merupakan wujud
wujudnya bisa merupakan dari penjumlahan dari beberapa komponen luas. Gitu ya. Jadi misalkan luas A itu sama dengan luas A1 tambah luas A2, luas A3, itu yang disebut dengan total momen luas. Nah, A1, A2, dan A3-nya itu disebut dengan luasan komponen. Jadi misalkan kita bicara tentang A1, A2, A3 ini, maka kita akan bersinggungan dengan 3 komponen, 3 luasan ya yang memiliki luas A1, A2, dan A3. Nah, istilahnya penjumlahan aljabar, di sini ada kata statement aljabar itu diwujudkan dalam simbol dengan simbol sigma, itu adalah penjumlahan aljabar. Nah, kita lihat formulanya adalah daripada teori Verignan ini, di sini misalkan. Jadi pengertian total momen tadi ya ini, total momen luas, di mana A kali X. Ya, jadi ini adalah berupa momen. Jadi momen itu segala sesuatu yang dikalikan dengan jarak atau lengan itu disebut dengan momen. Nah, ketika kita bicara center of gravity itu nah, yang fungsi weight misalkan, berarti nanti bicaranya bukan total momen luas, tapi total momen berat misalkan. Jadi misalkan W kali X bar begini ya. Nah, kembali ke rumus bahwa AX bar ini sama dengan sigma. Nah, ini adalah wujud atau simbol daripada penjumlahan aljabar tersebut. Penjumlahan sigma dari A kali X, di mana A kecil ini adalah komponen, gitu ya. Komponen-komponen luas. Gitu ya. Jadi kalau ada 5 komponen, berarti nanti ada A1 sampai A5, gitu ya. Demikian juga dengan X-nya. Nah, X kecil ini apa? X kecil ini ya tidak ada barnya ya, bedakan antara X bar, nah ini tidak sama dengan X, sedangkan X ini adalah lokasi titik berat setiap titik pusat ya, titik sentroid dari masing-masing komponen ya, terhadap sumber referensi yang kita gunakan gitu ya. Jadi masing-masing komponen, masing-masing A1, A2, A3 atau komponen 1, komponen 2, komponen 3 ini juga punya sentroid gitu ya. Jadi nanti akan punya X1, punya X2, punya X3 gitu ya. Nah, jadi dari persamaan teori Verignon ini, komponen A-nya kita pindah ke sebelah kanan, maka bahwa X bar itu akan menjadi sigma AX atau penjumlahan aljabar tadi dibagi dengan total luasnya. Seperti itu ya. Nah, inilah rumus centroid untuk sumbu X. Nah, sedangkan hal yang sama, similar, cara yang sama kita bisa gunakan untuk mencari Y bar. Gitu ya. Nah, jadi kita akan punya nilai X bar dan Y bar, di mana X bar, Y bar ini merupakan koordinat dari centroid area tersebut. Nah, ini di sebelah kanan kita gambarkan dengan gambar seperti ini ya. Misalkan ada suatu benda, suatu luasan gitu ya. Nah, kita ingin mencari tahu di mana centroidnya. Nah, ini jadi X, Y bar ini, X bar, Y bar ini disebut dengan centroid. Gitu ya. Titik pusatnya. Oke. Nah, karena titik pusat, maka kita bisa gambar sumbu X yang melalui titik pusat dan sumbu yang melalui titik pusat ini. Nah, kedua sumbu yang melalui titik pusat ini disebut centroidal axis. Ya, jadi centroid merupakan titik pusatnya, sedangkan centroidal axis adalah sumbu-sumbu yang melalui titik pusat ya. Jadi ini memang nampak secara matematis. Nanti kalau Anda lihat profil dari baja yang sebenarnya pun nanti juga akan disajikan dalam bentuk sumbu-sumbu juga gitu ya. Nanti di profil itu misalkan profil kanal gitu ya, ataupun profil T, profil I dan sebagainya, nanti ada sumbu-sumbunya. Seperti ini misalkan sumbu XX, sumbu Y. Baik, nanti kita insya Allah akan sampai sana, akan juga kita tunjukkan contoh-contoh profil yang ada di industri yang ada di lapangan. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, di slide sebelumnya tadi kita bicara satu luasan gitu ya. Kita mencari tahu dalam menerapkan teori Verignon tadi untuk mencari titik pusatnya. Nah, kenyataan di lapangan gitu ya, kenyataan di lapangan bahwa sebetulnya section atau profil-profil itu bentuknya itu bukan merupakan bentuk yang sederhana. Bentuk yang sederhana ini dalam arti apakah dia berupa segi 4, berupa
berupa persegi atau berupa lingkaran, segitiga. Nah, itu bentuk-bentuk sederhana dan bisa dipastikan di lapangan tidak ada gitu ya, profil-profil baja. Nah, hanya satu bisa tersusun atas beberapa bentuk sederhana. Nah, itu disebut dengan composite area. Nah, bagaimana kita sekarang menentukan besarnya lokasi centroid dari suatu composite area? Nah, itu akan kita pelajari di slide ini. Jadi bahasa lain dari composite itu bisa disebut dengan build up, yaitu suatu luasan, karena kita bicaranya area, suatu luasan yang tersusun atas beberapa atau sejumlah luasan geometrik yang umum gitu ya, dari bentuk-bentuk sederhana gitu ya. Jadi bahasa sederhananya dari sini misalkan kita contohkan seperti ini ya, ini profilnya. Sebelah kanan warna hijau ini profil I atau disebut dengan, kalau di standar Amerika disebut bentuk W-shape gitu ya. Nah, ini kita coba uraikan untuk memaknai paragraf ini. Berarti bentuk sederhananya apa? Bentuk sederhananya dari profil ini ada satu kotak horizontal di sisi atas, kemudian ada satu kotak horizontal di sisi bawah yang dihubungkan oleh satu kotak atau persegi yang vertikal ini. Nah, ini disebut dengan composite area. Artinya ada berapa komponen gitu ya. Berarti kita bisa secara sederhana dengan mudah mengatakan bahwa profil I ini tersusun atas 3 komponen. Misalkan ini komponen yang pertama, ini komponen yang kedua, dan ini komponen yang ketiga gitu ya. Nah, ini hampir dipastikan bahwa di industri lapangan itu seperti itu. Nah, nanti kita akan bicara kenapa modelnya sedemikian rupa. Nah, disinilah kita nanti harus menerapkan teori Markov-Ragnon tadi gitu ya. Jadi bahwa centroid X bar, Y barnya, nanti Anda harus cari ya untuk X barnya seperti apa ya. Berarti nanti ada sigma A X dibagi dengan sigma A gitu ya, bahwa A-nya kecil ini ada, berarti ya seperti gambar di atas, nanti akan ada A1, akan ada A2, dan akan ada A3 gitu ya. Baik, nah ini contoh yang disebut dengan composite area gitu ya. Nanti macam-macam bentuknya, ini contohnya yang secara umum dipakai di bangunan gedung ya. Jadi kalau Anda lihat bangunan gedung, ini ada profil baja, kemudian di atasnya itu ada semacam deck, itu terbuat dari konkrit, ya, beton. Ini ada konkrit komponen, kemudian ada steel komponen. Nah, ya, kita fokus dulu yang di steel komponen. Ya. Jadi luasan tadi, saya ulangi lagi, kalau kita bicara di poin yang ketiga ini, luasan dibagi menjadi beberapa komponen. Tadi sudah saya jelaskan, ada A1, A2, sampai A3 tadi, yang ditentukan besarnya. Jadi masing-masing A1 ini punya luas dan punya lokasi centroidnya ya. Jadi kita maksudnya ini adalah, misalkan kita bicara komponen yang satu, komponen ke satu akan punya A1, akan punya X1, dan akan punya Y1. Demikian juga untuk komponen kedua akan punya luasan A2, ada punya X2, artinya jarak titik pusat luasan A2 ini terhadap sumbu Y gitu ya. Jadi jarak X, jadi terhadap sumbu Y. Nah, ini juga demikian, dia mempunyai Y2. Dengan yang terakhir, komponen yang ketiga itu punya luas A3, punya X3, dan punya Y3. Nah, itu konsepnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian ini contoh ya, contoh menghitung centroid, suatu composite area. Nah, composite areanya Anda bisa lihat sedemikian rupa, ada ada kotak sedemikian rupa, ini anggaplah ini plat. Nah, plat ini kemudian ada lubangnya gitu ya, dengan dimensi sedemikian rupa. Panjangnya 6 inch, tingginya ada juga 6 inch, kemudian ada lubang dengan diameter 2 inch gitu ya. Nah, Anda diminta untuk menghitung di mana lokasi centroidnya gitu ya. Baik, jadi kita bagi soal ini menjadi 3 komponen. Jadi komponen pertama ini ya,
dengan luas A1, jadi dengan panjang 6, kemudian tingginya 4. Ya. Dan komponen yang kedua adalah panjangnya 2 inch, tinggi juga 2 inch, dan komponen ketiga adalah lingkaran ini sebagai bentuk lubangnya ini, gitu ya. Nah, kita hitung masing-masing gitu ya, seperti ini. Ini contohnya A1. A1 luas A1 adalah luasnya ketemu 24. Dari mana 24? Ini A1 sama dengan panjangnya 6 inch, kalikan tingginya 4. Ya, 4. Maka ketemu 24 inch kuadrat. Ya. Ini A1. Sedangkan A2 di sini ketemu 4. Kita cek A2. Ya, A2 punya panjang 2 inch dan tingginya juga 2 inch. Gitu ya. Nah, berarti 2 kali 2. Gitu ya. Sama dengan 4 inch square. Ya. Nah, sedangkan A3 berupa lingkaran gitu ya, maka sama dengan PR kuadrat ya, PR kuadrat. Ya, R-nya berarti kalau diameter 2 berarti R-nya 1. Berarti Pi kali 1 kuadrat sama dengan Pi atau nilai Pi ya, 3,14 inch kuadrat ya. Nah, kenapa di sini disimbolkan minus? Karena memang ini lubang, artinya sebetulnya tidak ada ya. Tidak ada struktur, tidak ada komponen di situ ya, dia minus ya. Nah, kemudian demikian juga informasi yang lain, X1, berarti contohnya X1. X1 ini ketemu 3 inch, ya, X1 ya. Karena ini kotak, kita buat dulu perpotongan diagonal. Nah, ini berarti separuhnya arah memanjang separuh dari 6 inch ini adalah X1, dan separuh daripada 4 inch ini disebut dengan Y2, gitu ya. Y2. Y1, maaf, Y1. Ya, karena ini kita bicara komponen yang ke-1 gitu ya. Y1 di sini kenapa Y1-nya ini contohnya Y1 adalah 4 gitu ya. Nah, karena kita menentukan referensinya dulu, kita tentukan bahwa mengukur jarak-jarak ini dari referensi ini sumbu X dan sumbu X dan sumbu Y-nya di sebelah kiri dan bawah ya. Ini sumbu XX dan ini sumbu YY. Ya. Mengukur X1 3 itu juga diukur dari sumbu YY ini. Kemudian mengukur Y1 sama dengan 4, itu kita bukan Y1 kenapa 4 kan? Nah, ini karena semua diukur dari sumbu referensi yang sama. Gitu ya. Nah, ini silahkan dimasukkan, ketemulah X bar 2,62 inch, Y barnya ketemu 3,52 inch. Jadi itu menerangkan bahwa sebetulnya di mana posisi centroidnya. Nah, kita akan coba gambar kira-kira dari tinggi Y barnya, tingginya 3,15, berarti kira-kira di sini. Ya, kira-kira. Kalau diukur berarti ini adalah Y bar 3,52 inch, sedangkan sumbu X-nya sekitar 2,6. Bar ya, yang nilainya 2,62 inch. Inilah yang disebut dengan centroid. Ya. Inilah yang disebut dengan X bar, Y bar. Ya, centroid. Nah, sedangkan centroidal aksisnya adalah sumbu yang melalui centroid ini. Nah, berarti mana centroidal aksisnya? Ini kita tulis sekarang di sini sebagai YY dan XX. Nah, ini yang disebut dengan centroidal aksis. Baik, saya pikir mudah ya. Nah, kemudian cara tersebut juga bisa dibuat secara lebih sederhana dengan membuat tabel gitu ya. Nah, kita bikin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 komponen, 6 kolom, yang paling kiri komponen luas, itu ada luas A1, luas A2, luas A3, kemudian nama komponennya, nilai luasnya adalah ini, A1 nilai luasnya adalah 24, ya, hasil kali 6 kali 4 tadi, ya, dan seterusnya silakan Anda cek. Sedangkan komponen A2 itu adalah hasil kali 2 kali 2, 4, dan ini adalah PR kuadrat. Kemudian X adalah jarak titik pusat masing-masing komponen. Ya. Jadi jarak horizontal titik pusat masing-masing komponen gitu ya, terhadap sumbu Y. Gitu ya. Nah, kemudian dikalikan AX ini berarti yang disebut dengan momen luas. Ya. Ini
inilah yang disebut dengan momen luas. Kemudian kolom berikutnya adalah Y, yaitu jarak vertikal dari setiap komponen luas terhadap sumbu X. Kemudian kolom yang terakhir adalah AY, adalah juga momen luas. Ini Anda fokus mencari sigma-sigmanya. Sebelahkan ya, sehingga akan lebih mudah. Nah, X bar merupakan hasil pembagian sigma AX, gitu ya, berarti ini 65,01 dibagi sigma luasnya 24,8, ketemulah 2,62. Demikian juga yang Y bar itu merupakan hasil pembagian sigma AY-nya 87,44 dengan sigma luasnya 24,86, ketemu 3,32. Jadi mana yang lebih mudah bagi Anda, silakan Anda pilih. Tapi saya sarankan menggunakan cara tabel, gitu ya. Nah, kemudian sekarang apa bicara economic section? Jadi sebetulnya economic section itu adalah juga merupakan composite section, tapi memang yang bentuknya sudah standar ada di lapangan, gitu ya. Seperti ini. Ada American Standard Steel Beam, ada American Standard Channel, gitu ya. Ada Angel with equal leg, ada Angel unequal leg, unequal berarti tidak sama, gitu ya. Ada white fling, ya ini, atau ada yang bilang dengan E-beam, ada yang bilang dengan H-beam, dan seterusnya, ya. Nah, inilah nanti yang harus Anda mulai familiar, ya. Kita akan di materi tegangan, nanti setelah materi sinteroid selesai, kemudian materi momen inersi selesai, saya akan kenalkan kepada Anda bentuk-bentuk ini beserta ukurannya, gitu ya. Nah, sementara sampai pelajaran ini fokus pada bentuk-bentuk sederhana ataupun bentuk-bentuk komposit tapi yang tersusun oleh bentuk-bentuk sederhana seperti ini, ya. Ya, misalkan kita bicara mau membahas profil kanal, gitu, bentuk sederhananya adalah kotak vertikal disambung dengan kotak horizontal seperti ini, ya. Baik, itu materi kita sentroid di video kali ini. Di video yang berikutnya pada materi minggu yang sama ini akan Anda pelajari tentang momen inersia. Oke, demikian materi sentroid dan sentroidal axis ini. Tolong pelajari dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.